Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi wali kalimah Muhammad al-Baqir alaihi salam wa Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim qahirul jabbarin wal mutakabbirin nasirul madlumin wal mustadafin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa sayyidil anbiya'i wal mursalin Abul Qasimil Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qis syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw fakiran wala tattabi'ul hawa an tu'addilu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Walaupun bersaksi kepada atas dirimu sendiri, orang tuamu, atau kerabatmu. Apakah yang disaksikan itu adalah seorang orang kaya atau orang miskin? Ketahuilah bahwa Allah lebih utama daripada keduanya. Dan berlaku adillah, janganlah engkau menyimpang dari kebenaran. Ayat tersebut terpampang di bukan tempat sembarangan. Ayat tersebut terpampang di tembok perpustakaan universitas atau fakultas hukum paling bergengsi di dunia, yaitu di Harvard Law University. Di Harvard University terpampang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana keadilan, konsep keadilan digambarkan dalam Islam. Dan bagaimana tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diakui. Sehingga terpampanglah ayat tersebut di tempat fakultas hukum paling bergengsi di dunia. Sebelum dari itu, kita sebelumnya minggu lalu telah membahas mengenai Sayyidah Khadijah alaihissalam. Dan sebelumnya kita membahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode tahap berikutnya, yaitu masa remaja Rasulullah. Dalam kehidupan masa remaja Rasulullah, kita sering mendengar kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pengembala, lalu setelah itu menjadi pedagang, yang mana kita sebutkan secara singkatnya di pertemuan sebelumnya ketika Rasulullah bekerjasama dengan Sayyidah Khadijah alaihissalam. Tapi di luar dari itu, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pedagang, bagaimana Rasulullah ikut bersama Abu Thalib ketika masih anak-anak, ikut bersama, karena seperti kita ketahui Rasulullah telah ditinggal oleh ibunya pada usia 6 tahun, dan juga ditinggal oleh kakeknya pada usia 9 tahun, dan kakeknya berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Abu Thalib juga memang seorang pemimpin Quraisy dan juga pedagang, pemimpin kafilah, Abu Thalib pernah membawa Rasulullah ke daerah Syria. Di situ ia bertemu, mungkin kita semua sudah pernah mendengar kisah ini, yaitu ketika itu Rasulullah dan Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah.
Seorang pendeta ini sambil melihat ada suatu keanehan dari seorang anak yang bernama Muhammad yang dibawa oleh Abu Thalib. Lalu salah satu keanehannya yaitu ketika berjalan selalu ada awan di atasnya. Kalau lagi panas, teriknya panas Arab, di atas truk kepala Rasulullah selalu ada awan. Awan selalu mengikuti dan menutupi agar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kepanasan. Ala Nabi wa alaihi salawat. Di situ akhirnya karena memang tempat persinggahan, Buhairah datang kepada Abu Thalib dan ingin bertanya kepada Abu Thalib tentang keponakannya tersebut. Ditanya, Buhairah nanya ke Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah ini adalah putramu?" Abu Thalib bilang, "Ini adalah keponakanku. Ayahnya telah meninggal dan ibunya juga telah meninggal." Mendengar itu, Buhairah tambah terkejut. Lalu Buhairah bertanya lagi mengenai beberapa hal. "Boleh gak aku lihat? Karena aku menemukan tanda-tanda yang luar biasa dari anak ini." Silakan. Ia dilihat di bagian punggung Rasulullah ada sebuah tanda. Dan tanda itu ditanya-tanya, ketika telah menanyakan, akhirnya menyimpulkan bahwa memang benar bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang dijanjikan pada akhir zaman. Singkat cerita, akhirnya Buhairah itu meminta bilang kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sungguh keponakanmu ini adalah seorang dijanjikan oleh Injil dan Taurat bahwa ia adalah Nabi akhir zaman. Lindungilah dia karena ia akan diburu dan dikejar dan dipersekusi oleh semua pihak yang memusuhinya. Dan musuhnya akan ada banyak." Mendengar hal itu, Abu Thalib alaihissalam membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Di sini sedikit samping catatan sedikit bahwa dari peristiwa ini saja Rasulullah masih anak-anak, belum lagi bagaimana pesannya Abdul Muthalib mengenai kepada Abu Thalib bahwa ini akan menjadi seorang nabi, belum lagi dengan khutbah nikahnya Abu Thalib ketika pernikahan Sayyidah Khadijah yang pernah kita bahas sebelumnya. Di sini kita udah bisa menyimpulkan bahwa mana mungkin sudah dikasih petunjuk, katakanlah oke lah khutbah nikah itu masih lama. Juga pesan Abdul Muthalib. Tapi di sini pun sudah dapat petunjuk lagi. Abu Thalib sudah dikasih tahu lagi oleh Buhairah, walaupun Abu Thalib sudah tahu. Sudah dikasih tahu lagi oleh Buhairah bahwa ponakanmu ini adalah seorang nabi. Mana mungkin? Dan di situ Abu Thalib akhirnya memutuskan untuk putar balik karena ditakutkan akan ada sesuatu. Nah, mana mungkin seorang yang seperti itu, yang melindungi Rasulullah seperti itu adalah seorang yang kafir. Abu Thalib bin Abdul Muthalib adalah seorang yang sangat menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam pernah ditanya. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam pernah berkata, "Sungguh jika keimanan seluruh penduduk dunia disatukan dan keimanan Abu Thalib di sisi lain lalu ditimbang antara kanan dan kiri, sungguh keimanan Abu Thalib yang lebih kuat." Juga dalam kesempatan yang lain Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam juga pernah berkata, Rasulullah memiliki dua pelindung pada masanya, yaitu pada masa dakwah tertutup dan dakwah terbuka. Pada masa dakwah tertutup yang paling melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Thalib, dan yang masa terbuka adalah putranya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita kembali. Lalu kenapa? Kenapa saya
mengutip ayat tersebut di awal. Lalu apa hubungan ayat tersebut dengan biografi Rasulullah episode kali ini? Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal, satu periode Rasulullah yang jarang dibahas, yang masih jarang dibahas dan jarang diketahui, jarang dikaji, walaupun memiliki dampak yang besar. Yaitu ketika Rasulullah bergabung dengan suatu organisasi perjanjian yang bernama Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah kelompok pemuda, secara arti harfiahnya kelompok orang-orang yang memiliki kemuliaan. Kalau bahasa kita sekarang mungkin bisa disebut Liga Keadilan. Di tengah masyarakat Quraisy yang sangat hancur, yang sangat bersikap tidak adil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan suatu perkumpulan itu. Nah, dalam membahas perkumpulan ini dan membahas episode kali ini, saya akan memulai dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa latar belakang dibentuknya sebuah Hilful Fudul? Yang kedua, ada kejadian apa yang bisa kita simpulkan di akhir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemberani dan seorang pejuang, seorang kesatria jauh sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, diutus sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Yang ketiga, bagaimana nilai keadilan yang dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurun kepada penerusnya. Dan yang terakhir, apakah Hilful Fudul ini pernah diucapkan atau disinggung oleh para imam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Kalau pernah, dalam kondisi apa? Dan bagaimana seorang imam dari Ahlul Bait Rasulullah dengan terang-terangan berkata, aku akan membentuk Hilful Fudul lagi jika engkau, wahai gubernur, terus berlaku zalim. Mari kita sama-sama membahas hal ini. Yang pertama, apa sebenarnya dan bagaimana latar belakang dari Hilful Fudul itu? Latar belakangnya, kita harus membayangkan kondisi Arab. Kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya, digambarkan bahwa Arab jahiliyah itu yang sangat bobrok dari sisi moral, juga sangat bobrok sisi moral, tidak memiliki rasa keadilan, tidak memiliki pemerintahan. Karena Arab yang jika diingat pernah saya bahas dalam pertemuan pertama, dalam episode pertama, bahwa di Arab ini hanya suku-suku saja, tidak ada namanya pemerintahan kayak sekarang. Oleh suku A, suku B, suku C, Bani Umayyah, Bani Naufal, di sana ada Bani Hawazin, Bani Saqif dan lain-lain, Bani Kinana, memiliki suatu hukum masing-masing. Iya, mereka kali-kali berkumpul di tempat namanya Darun Nadwa yang dipimpin oleh keturunan Abu Syam, yaitu Abu Sufyan. Nah, karena ketidakadaan suatu pemerintahan ini dan bagaimana Arab dikuasai oleh kabilah-kabilah, oleh suku-suku tertentu, tetapi sisi lain Arab ini tempat perdagangan, tempat berziarah, tempat perdagangan, bagaimana sudah ada Ka'bah di situ. Dan bagaimana juga dalam surat Al-Quraisy kita bisa lihat ada perdagangan yang ke arah selatan dan ke arah utara di musim panas dan musim dingin. Pada suatu ketika dan sebelumnya dan ketika kondisi itu sangat sering terjadi perang. Sedikit-sedikit perang. Atau disebut juga perang Fujjar. Perang ketidakadilan disebutnya. Karena dikit-dikit perang karena kondisi sepele. Perang lagi. Ada kondisi masalah sedikit, masalah hutang, perang. Ada masalah nikahan ditolak, perang. Ada masalah
misalnya satu suku ini yang lebih mulia, misalnya kedudukan lebih kasar lebih tinggi, mau menikah dengan seorang dari suku B yang kasar lebih rendah. Lalu suku B ini menolak, kalau perempuan tersebut menolak, ya berarti dihabisin, perang. Makanya di saat minggu lalu saya membahas, mana mungkin Sayyidah Khadijah itu menolak lamaran Abu Sufyan dan Abu Jahal jika Abu Sufyan Abu Jahal tidak perang, tidak menghancurkan Bani Asad, tidak mungkin tidak perang kalau yang melamarnya Sayyidah Khadijah itu adalah seorang yang setara. Kan dikisahkan Sayyidah Khadijah pernah menikah sebelumnya dengan seorang biasa lah, orang Arab biasa, dan menolak lamaran Abu Sufyan Abu Jahal. Itu nggak masuk akal. Di kondisi Arab saat itu mustahil terjadi. Jadi tidak terjadi perang ketika itu ya karena memang yang melamar Sayyidah Khadijah menikah dengan seorang yang setara, seorang yang dianggap lebih tinggi bahkan dari seperti Bani Umayyah, yaitu Rasulullah SAW. Balik lagi, dan terjadi beberapa perang di sini. Perang yang ada tercatat minimal dari 4 perang, dan mereka ini setiap hari perang, walaupun perang kecil-kecilan, dan mereka hanya berhenti perang itu pada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini telah ditetapkan sebelumnya, dari sebelum Rasulullah itu menjadi Rasul, tapi sama Rasulullah tetap dijaga, yaitu bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi bulan Muharram itu haram untuk berperang, itu dari zaman jahiliyah. Jadi bagaimana Imam Husain alaihissalam itu dibantai di perang Karbala pada bulan Muharram, itu secara etika jahiliyah pun itu salah. Dari sisi melihat kacamata jahiliyah pun itu suatu tindakan yang sangat keji. Padahal orang-orang jahiliyah itu benar-benar tidak ada moral, tidak ada akhlak, tidak ada pegangan. Tapi mereka bersepakat bahwa 4 bulan tidak ada perang, salah satu dalam Muharram. Jadi di dalam 4 bulan itu tiap hari ada perang, tiap hari perang, setiap bulan perang, ada pertempuran. Yang ternyata ada lumayan besar itu ada 4. Yang pertama itu masalah hutang antara masalah hutang tadi perang. Yang kedua itu masalah perempuan. Yang ketiga itu juga ada bagaimana tentang perdagangan bisnis, perang lagi. Itu perang Fujar pertama, kedua, ketiga, dan yang paling besar diantaranya adalah perang Fujar yang keempat. Dan disinilah Rasulullah SAW ikut serta. Jadi pada usia perang itu kurang lebih berlangsung 4 tahun. Karena perang yang sangat besar itu perang antara Bani Hawazin melawan Bani Kinanah dan Quraisy. Dan Bani Kinanah dan suku Quraisy lainnya membantu Bani Kinanah, diantaranya Bani Hashim. Di mana saat itu di Bani Kinanah dicurangi dan dagangnya dihancurkan oleh dari Bani Hawazin, akhirnya terjadi perang. Karena perang semakin besar, dari situ Rasulullah pada usia 15-20 tahun ikut serta dan termasuk aktif dalam peperangan. Jadi tidak heran jika Imam Ali bin Abi Thalib itu sangat jago dalam peperangan. Jadi ada yang mikir, kenapa ya Rasulullah kok jarang kisahkan maju dalam peperangan misalnya? Karena Rasulullah itu kenapa jarang maju dalam peperangan? Ya karena itu panglima. Jadi jika dalam perang Badar, Uhud, Hunain ke depannya kita akan membahas, itu memang jarang ikut karena memang masing-masing panglima, bukan karena tidak bisa. Jadi salah besar yang mengatakan Rasulullah tidak bisa perang atau Rasulullah memilih mundur, tidak. Ingat, sosok seperti Amr bin Abdi Wud dalam perang Khaybar itu terpaksa melawan Imam Ali karena ada Imam Ali sebelum Rasulullah. Karena mereka tahu yang jago itu Rasulullah. Imam Ali bisa seperti itu, yang lain Rasulullah. Jadi bagaimana kehadapan Rasulullah SAW? Ala Nabi wa alaihi salawat. Yes. Right. And so you know that. Don't grow.
Singkat cerita, peperangan pun selesai. Dan di kesempatan yang lainnya, beberapa bulan kemudian, ada seorang pedagang dari Yaman. Ia ketika membawa dagangannya, ia bertemu dengan seorang bangsawan Quraisy yang bernama As bin Wa'il. As bin Wa'il adalah ayah dari Amr bin As. Dan bagaimana kita nanti melihat bahwa memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu sebagai kata peribahasa. Ayah Amr bin As ini, itu As bin Wa'il, itu datang kepada pedagang dari Yaman dan meminta dagangannya, bilang akan dibayar, diambil sekian, sambil semuanya akan dibayar. Karena memang ternyata As bin Wa'il adalah seorang bangsawan. Akhirnya mau nggak mau dikasihkan, karena bilang cuma 2. Kalau nggak ngasih ya dia serang. Kalau nggak ngasih ya diserbu, diambil, ya tapi dikeluarin. Akhirnya dikasih, karena janjikan akan dibayar dalam waktu seminggu. Seminggu ke depan, seminggu kemudian orang Yaman tersebut datang kepada As bin Wa'il, dan As bin Wa'il tidak mengakuinya, diusir. Lalu minta kepada yang lain, tidak dianggap. Datang ke Bani Umayyah, tidak dianggap. Datang ke Darun Nadwa, tidak dianggap. Oleh Abu Sufyan, itu tidak dianggap sama sekali, malah dibuang. Abu Sufyan malah membela As bin Wa'il. Ya bagaimana nanti ke depannya Muawiyah dan Amr bin As. Ini Abu Sufyan dan As bin Wa'il. Akhirnya pada suatu kesempatan beberapa minggu kemudian ditolak lagi. Kemana minta perlindungan nggak ada, karena nggak ada polisi di sana. Semua itu dengan sistem suku, kabilah. Tidak ada polisi, tidak ada yang menegakkan keadilan di sana, nggak ada. Keadilan itu mitos kalau di Arab saat itu. Dan karena itu juga banyak orang-orang yang keluar dari Arab pada zaman itu karena ketakutan. Jadi warga yang kecil yang bukan bangsawan, ya pilihannya diperbudak atau ditindas. Jarang yang menjadi orang-orang merdeka. Akhirnya karena depresi, karena kondisi sudah sangat terdesak, akhirnya orang Yaman ini naik ke atas bukit, lalu berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, saya dari Yaman, saya mendengar bahwa kalian orang-orang mulia, yang kastanya tinggi. Tapi kenapa saya di sini diperlakukan tidak adil? Dagangan saya diambil, harta saya diambil, saya terombang-ambing di sini. Saya tidak ada siapapun, saya tidak punya kerabat di sini. Saya makan dari mana, hidup dari mana?" Mendengar di situ ada satu yang mendengar yang bernama Zubair bin Abdul Muthalib. Zubair bin Abdul Muthalib adalah salah satu pamannya Rasulullah. Di situ Zubair bin Abdul Muthalib membantu orang tersebut dengan cara, karena tahu ini kalau sendiri pun seorang Zubair bin Abdul Muthalib kalau sendiri pun tidak akan bisa, dan harus butuh bantuan orang-orang lain. Akhirnya mereka berkumpul di rumah seorang yang bernama Abdullah bin Jad'an. Berkumpul di rumah itu dan berkumpul dengan para pemuda-pemuda yang siap untuk membela dari tokoh-tokoh, memang orang-orang yang tidak sembarangan juga. Dan di antara orang tersebut yang berkumpul adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbentuklah di situ Hilful Fudul, atau perjanjian orang-orang yang memiliki kemuliaan, yang tugasnya adalah menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi masyarakat Arab. Saat itu Rasulullah berusia 20 tahun. Jadi Rasulullah saat menyampaikan wahyu pada usia 40 tahun, itu bukan suatu hal yang aneh bagi orang-orang Arab. Mereka udah tahu Muhammad bin Abdullah itu seorang yang memimpin Liga Keadilan, seorang kesatria, ya seorang bangsawan, ya seorang pedagang, ya seorang yang sangat jenius, ya seorang yang terkenal sangat jujur. Dan
banyak lagi yang sudah memang dikenal pribadi Rasulullah itu. Bukan semena-mena orang dari Bani Hashim tiba-tiba dapat wahyu lalu bilang, ikut aku ya, ada wahyu nih. Enggak seperti itu. Muhammad bin Abdullah itu memang sudah terkenal dari masa sebelum usia 40, sudah terkenal seorang yang sangat berintegritas tinggi dan siap melakukan apapun demi keadilan dan mencegah pertumpahan darah. Dan hal itu disebut dalam pidato Imam Zainal Abidin pidato Imam Zainal Abidin itu bisa disebut. Yang ketika Imam Zainal Abidin berkata, Ana ibnu Makkah wa Mina, ana ibnu Zamzam wa Safa, ana ibnu man hamal rukna bi atrafir rida. Aku adalah putra seseorang yang menaruh Hajar Aswad, batu di sisi kain. Karena pada saat itu bagaimana Rasulullah mencegah, masih mudanya Rasulullah mencegah pertumpahan darah. Ketika hampir ada pertumpahan darah, hampir peperangan karena berebut siapa yang harus menaruh Hajar Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih berusia kurang lebih 20 tahun, memberikan ide untuk masing-masing kain, membawa kain, serpihan kain, membawa kain yang besar. Lalu masing-masing suku yang akan menumpahkan darah itu akan perang, megang satu bagian. Rasulullah menaruh Hajar Aswadnya di tengah-tengah kain, di sisi kain. Yang akhirnya diantar dan dipasang oleh orang-orang tersebut. Dan terjadilah dan tidak ada pertumpahan darah. Itu sudah terkenal bagaimana Rasulullah itu. Jadi Rasulullah memang seorang yang berintegritas tinggi, sangat peduli dalam keadilan, jujur dan bukan orang sembarangan intinya. Di situ bersama Hilful Fudul Rasulullah menolong orang Yaman tersebut dan pergi ke rumah As bin Wa'il dan meminta akhirnya dibayar. Mau nggak mau harus dibayar karena memang ini kumpulan orang-orang biasa. Akhirnya dibayar, orang Yaman tersebut pulang dan begitu pula terus Rasulullah membantu orang-orang lain memastikan bahwa tetap orang-orang tertindas ini biar tidak tertindas. Orang yang tidak dibayar haknya diambil, sama Rasulullah dibantu. Terus seperti itu. Dan bahkan Rasulullah itu berkali-kali ketika telah menjadi Rasul pun bilang bagaimana kebanggaan Rasulullah itu bisa bergabung dengan Hilful Fudul ketika masih usia remajanya. Kata Rasulullah, andaikan saat itu aku ditawari hal yang paling berharga di bumi dan seisinya, lalu aku ditawarkan itu untuk keluar dari Hilful Fudul, untuk lagi tidak memimpin Hilful dan membubarkan Hilful Fudul, maka aku tidak akan melakukannya. Ala Nabi wa alaihi salawat. Dan hal keadilan ini, bagaimana Rasulullah itu selalu menegakkan keadilan, itu bukan hanya kepada orang-orang yang beragama Islam, kaumnya Rasulullah, bukan. Rasulullah sekarang gini aja, ketika Hilful Fudul terbentuk, Islam sudah ada atau belum? Jadi Rasulullah ada seorang yang humanis dulu, seorang yang humanis dulu sebelum Rasulullah itu menjadi seorang yang melindungi hak dari umat Islam. Bahkan kita sering mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana menyuapi orang Yahudi yang selalu melaknatnya, selalu mencaci maki. Rasulullah tetap mengasih makan. Ada orang sakit yang selalu menyerangnya, Rasulullah jenguk. Belum dan lainnya, yang bahkan itu bukan seorang yang muslim, Rasulullah tetap menolongnya. Dan hal itulah yang menjadi dasarnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah.
Bahkan dan konsep keadilan ini dilanjutkan oleh penerus Rasulullah, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Hal itu bisa dilihat dari suratnya Imam Ali ke Malik al-Ashtar. Ketika Malik al-Ashtar itu diangkat menjadi gubernur Mesir, suratnya terkenal itu surat ke-53 di Nahjul Balaghah. Surat ke-53 di Nahjul Balaghah itu sampai mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Dapat penghargaan dari UNESCO karena nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai pemerintahan, konsep keadilan yang ada di dalamnya. Itu Imam Ali bin Abi Thalib itu menulis bagaimana Malik al-Ashtar harus memimpin negara. Bagaimana cara memilih, cara memperlakukan orang-orang kaya. Bagaimana cara memperlakukan orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana cara memperlakukan militer. Dan militer seperti apa dalam negara. Bagaimana hakim. Bagaimana Malik al-Ashtar tidak boleh memilih seseorang berdasarkan nepotisme dan memerintahkan Malik untuk berlaku adil walaupun nyawa taruhannya. Memerintahkan Malik untuk berlaku adil dan mengingatkan Malik akan murka Allah jika ia sampai tidak berlaku adil. Dan di situ juga kita mendengar kata-kata Imam Ali yang sangat terkenal, wahai Malik, sungguh seorang yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Itu terkenal kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam suratnya yang ke-53. Dan itulah pentingnya bagaimana pesannya Rasulullah itu dilanjutkan oleh penerusnya. Ya tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi begitu saja meninggalkan konsep keadilan yang telah dia bangun dari zaman umur 20 tahun dengan hilful fudulnya. Rasulullah ini membangun konsep keadilan yang disebutkan barusan itu dengan hilful fudul usia 20 tahun. 20 tahun sebelum Rasulullah menjadi rasul itu sudah terbentuk hilful fudul mengenai konsep keadilan dan dilanjutkan dengan agama Islam. Kira-kira mungkin nggak Rasulullah meninggalkan gitu saja konsep yang sudah bangun, pemerintahan yang sudah bangun, dengan orang-orang biar milih sendiri? Mungkin atau tidak? Hal itu mustahil. Seorang pemimpin yang sangat luar biasa pasti menyiapkan bagaimana keadaan umatnya setelahnya. Itu pasti. Kita bisa melihat bukti konsep keadilan Rasulullah itu tertuang dalam kata-kata Imam Ali. Pernah suatu ketika, ini mumpung momen Natal juga ya. Pernah suatu ketika lewat Imam Ali bin Abi Thalib itu jalan bersama seorang sahabatnya. Seorang sahabatnya itu berkata kepada Imam Ali sambil melewat gereja. Lewat gereja, sahabat itu berkata, "Ya Ali, ya wahai Amirul Mukminin, aku berpikir berapa banyak kemusyrikan yang ada di tempat ini sambil untuk gereja. Berapa banyak kemusyrikan yang berada di tempat ini sambil gereja." Lalu Imam Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, jika itu pemikiranku, jangan berkata demikian, tapi berkatalah, aku berpikir seberapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji dan diasahkan tempat ini." Jadi bagaimana melihat, walaupun dalam agama lain, melihat hal yang positif, melihat hal yang baik. Ketika seorang sahabat ini berkata kepada Imam Ali, berapa banyak kemusyrikan di tempat ini? Imam Ali menjawabnya, bagaimana Allah dipuji dan diasahkan di tempat ini. Dan dengan dasar itulah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam itu membangun konsep keadilan. Memerintahkan. Dan bagaimana Imam Ali ketika perang Jamal misalnya, atau perang Siffin, atau perang Nahrawan, sangat tidak mau untuk memulai peperangan. Pernah pada perang Nahrawan, ketika Imam Ali bin Abi Thalib merang Khawarij. Saat itu Khawarij sedang berperang dengan Imam Ali,
Tiba-tiba pedangnya diambil oleh Imam Ali. Pedangnya diambil oleh Imam Ali, Imam Ali memegang 2 pedang. Lalu saat itu Khalid itu berkata kepada Imam Ali, "Ya Ali, aku dengar engkau selalu memberikan apa yang diminta." "Iya, memang apa yang kau minta dariku?" Kata orang tersebut, "Ya Ali, aku meminta pedangku dikembalikan." Imam Ali kembalikan pedang itu. Lalu ketika mengambil pedangnya kembali, orang Khalid itu tersadar. Lalu berkata, "Ya Ali, kalau memang seperti ini perlakuanmu, maka aku akan pergi ke jalanmu. Aku akan pindah ke jalanmu." Lalu Imam berkata dengan kata-kata yang luar biasa. Imam berkata, "Jangan engkau bilang pergi ke jalanku, masuk ke kelompokku, masuk ke golonganku. Tetapi berkatalah, aku ingin masuk ke golongan keadilan. Aku ingin masuk ke dalam golongan yang mana keadilan dipegang dengan teguh. Ala Nabi wa alihi salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli. Dan hal itu dilanjutkan oleh imam-imam setelah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Contohnya, ketika Imam Ali diganti oleh Imam Hasan, lalu diganti oleh Imam Husain. Imam Husain itu menjadi imam 10 tahun sebelum Karbala. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah suatu ketika tinggal di Madinah, dan suatu ketika gubernur Madinah saat itu, yaitu yang bernama Walid bin Utbah bin Abu Sufyan, atau keponakannya Muawiyah. Muawiyah menunjuk keponakannya sendiri sebagai gubernur di Madinah. Lalu Walid bin Utbah ini mengangkat harga-harga. Harga sembako dinaikkan secara drastis agar masyarakat yang miskin pun tidak mau membayarnya. Pajak dinaikkan begitu tinggi sehingga orang miskin menjadi sangat-sangat tambah miskin, yang benar-benar terpuruk. Di situ Imam Husain alaihi salam datang ke tempat gubernur dan berkata, "Wahai Walid, berlaku adillah. Janganlah engkau memonopoli ini. Janganlah engkau memonopoli harga-harga. Jangan engkau memonopoli sembako. Janganlah engkau naikkan harga sehingga orang-orang yang tidak bisa makan tambah tidak bisa makan. Berlaku adillah wahai Walid." Lalu di situ Walid berkata, "Memang kau bisa apa? Engkau memang bisa apa? Aku harus taat kepadamu." Di situ Imam Husain berkata, "Wahai Walid, jika engkau tidak melakukan hal itu, engkau tetap tidak melakukan hal itu, sungguh aku akan kembali mengumpulkan Hilful Fudul dan membangkitkannya kembali agar engkau mampu, agar engkau terdesak untuk berlaku adil, untuk berlaku baik pada rakyatmu." Dan itulah Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang selalu memprioritaskan keadilan. Karena pada dasarnya peristiwa Karbala pun terjadi karena Imam Husain itu tidak mau membaiat kepada Yazid. Imam Husain tidak mau membaiat kepada Yazid dengan kata-kata "Sungguh orang sepertiku tidak akan membaiat orang sepertimu." Kenapa demikian? Karena Yazid terkenal orang yang tidak adil, orang yang zalim, seorang pemabuk yang hanya bisa senang-senang dan tidak pernah memikirkan rakyatnya. Maka Imam Husain bilang, "Aku tidak akan membaiatmu karena orang sepertiku, orang yang memiliki, ingat, orang sepertiku bukan aku." Jadi Imam Husain menggunakan kata-kata orang sepertiku. Jadi orang-orang yang mengikuti Imam Husain tidak akan mungkin membaiat orang-orang yang seperti Yazid. Orang-orang yang berpegang teguh kepada keadilan. Orang-orang yang berpegang teguh kepada keadilan itu tidak mungkin mau untuk tunduk kepada
Yazid, kepada orang-orang seperti Yazid yang tidak adil. Karena itulah Imam Husain alaihi salam itu dibantai di Karbala karena tidak mau baiat kepada Yazid. Dan itulah nilai bagaimana Imam Husain itu revolusi untuk keadilan. Dan hal itu yang menjadi pemantik dari revolusi-revolusi dunia. Bagaimana tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh yang non-muslim, kalau muslim seperti Imam Khomeini itu nggak usah dikatakan lagi. Cuma tokoh muslim seperti Che Guevara misalnya yang pernah mengatakan berjuang seperti Al Husain, atau seperti bahkan di Indonesia seperti Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu pernah suatu ketika berkata kepada pasukannya dari Kiai Mojo. Kiai Mojo ini namanya Muhammad Al-Jawad aslinya. Kita bangkit berjuang seperti perjuangan Al Husain untuk melawan para penjajah. Jadi hal inilah yang menginspirasi dari gerakan keadilan yang Rasulullah bangun dari usia 20 tahun. Rasulullah bangun hingga disempurnakan dengan agama Islam. Islam pun dilanjutkan karena tidak mungkin dijatuhkan demikian saja, dihancurkan gitu saja. Islam pun dilanjutkan dari Rasulullah kepada para wasinya yang 12. Dari mulai Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain sampai Imam Mahdi, di mana nanti ketika dunia itu dipenuhi dengan ketidakadilan, maka Al-Mahdi akan muncul untuk menegakkan keadilan di dunia. Dan disitulah Isa Al-Masih akan sholat di belakang Al-Mahdi. Ala Nabi wa alihi salawat. Allah mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.